Pria itu hanya dengan sembarangan memasak semangkuk ramen. Ternyata menarik perhatian roh panggilan yang legendaris. Awalnya mengira bahwa orang tersebut akan menjadi dewi yang dingin. Namun, begitu melihat makanan, dia langsung menunjukkan jati dirinya. Tanpa memberi tokoh utama kesempatan untuk sadar, roh panggilan yang berubah menjadi bentuk mini, langsung menghabiskan ramen itu. Ternyata roh panggilan itu bernama Dora. Dia adalah fosil hidup yang telah hidup selama 3 juta tahun. Kedatangannya adalah untuk membuat tokoh utama menandatangani kontrak dengannya. Menandatangani kontrak untuk menjadi seorang pemanggil. Namun, pekerjaan yang hanya ada dalam rumor ini, tokoh utama sama sekali tidak tertarik. Dia hanya ingin membuka toko ramen setelah lulus dan menjalani hidup dengan tenang. Jadi, tokoh utama berusaha sekuat tenaga untuk mengusir Dora dari rumah. Namun, hasilnya dia sama sekali tidak berhasil. Dora seolah-olah seperti hantu yang bisa muncul di sudut manapun. Bahkan ketika tokoh utama pergi ke sekolah, dia selalu mengikutinya. Dia hanya berharap tokoh utama segera menandatangani kontrak dengannya. Jangan terus menghindar. Mari kita tandatangani kontrak. Tandatangani saja. Cukup sudah. Karena hanya tokoh utama yang bisa melihat Dora. Teman-teman dan guru mengira tokoh utama hari ini. Perilaku anehnya apakah karena dia lupa minum obat sebelum keluar? Jika ini masih dalam batas kesabaran tokoh utama. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah membuat tokoh utama harus menghadapi Dora. Hanya karena ada seorang adik kelas yang diam-diam menyukainya dan menulis surat cinta. Melihat sebuah kisah cinta yang indah akan segera dimulai. Tapi Dora terus mengoceh di telinganya. Akibatnya, tokoh utama yang marah langsung kehilangan akal. Adalah perasaan jantung berdebar-debar di musim semi. Bersatu dengan serangkaian kejadian malang sebelumnya, tokoh utama akhirnya memilih mengalah. Pada sore harinya dia membeli banyak camilan untuk Dora. Bagi tokoh utama, karena Dora datang dipanggil oleh makanan. Selama dia mengorbankan lebih banyak makanan, mungkin dia bisa terbebas dari Dora. Sekarang setelah semuanya terjadi, Dora juga mengerti bahwa, jika terus begini hanya akan membuat tokoh utama membencinya. Dia hanya bisa menjelaskan mengapa dia harus mencari tokoh utama untuk menandatangani kontrak. Semua roh panggilan yang dipanggil oleh tuan mereka tidak bisa membuat kontrak. Akhirnya, mereka akan tersesat seperti jiwa-jiwa terasing di dunia selama ratusan tahun. Meskipun Dora tidak rela, dia tetap ingin menghormati pilihan tokoh utama. Dia bisa berhenti mengganggu tanpa henti mulai sekarang. Satu-satunya harapannya adalah berharap bahwa tokoh utama bisa menemani dia selama 1 hari terakhir, untuk menjadikannya kenangan yang paling berharga dan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Ketika pembicaraan sudah sampai pada titik ini, tokoh utama tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Dengan demikian, di sela-sela jalan-jalan santai, Dora kembali memberikan penjelasan kepada tokoh utama. Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi untuk memanggil, dan potensi ini selalu ada, untuk membantu tuan mereka baik secara sadar maupun tidak. Hanya saja, sebagian besar orang tidak menyadarinya. Atau bisa jadi, mereka sama sekali tidak tahu tentang pemanggilan. Namun pada akhirnya hanya ada sedikit yang bisa bangkit dari kekuatan panggilan dan berhasil menguasainya. Dan orang-orang ini disebut sebagai pemanggil. Berdasarkan bakat yang berbeda, setiap pemanggil memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun yang tidak berubah adalah bahwa mereka dapat membawa kehancuran atau penciptaan ke dunia. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemanggil dan menjelajahi dunia baru bersamaku? Produk. Setelah kontrak selesai, tokoh utama tidak punya kesempatan untuk mundur. Namun lebih tepatnya, tokoh utama sendiri yang dibujuk oleh Dora. Jangan bahas tentang drama menyedihkan Dora yang membangkitkan rasa simpati dalam dirinya. Hanya dengan menyaksikan kekuatan ajaib pemanggil secara langsung, tokoh utama juga sangat ingin menjelajahi bidang yang tidak diketahui ini. Kemudian Dora membantu tokoh utama untuk memanggil sepasang sayap yang terbang dengan bebas di langit. Meskipun pada akhirnya karena kekurangan energi, mengalami kecelakaan yang sama dengan sang pemimpin. Tapi untungnya selama tidak mati di tempat, Dora bisa melepaskan bola cahaya penyembuh melalui tokoh utama. Tidak hanya berfungsi sebagai penerangan tetapi juga bisa perlahan menyembuhkan luka. Selama tidur nyenyak semalam, luka di tubuhnya bisa sembuh sempurna. Namun, tokoh utama tidak tahu bahwa pada hari pertamanya menjadi pemanggil. Maka pemanggil lain pun mulai memperhatikannya.
Mereka yang sering makan manusia tahu. Selama berubah menjadi bunga pemangsa dan menelan gadis cantik ke dalam perutnya. Kemudian menggerakkan otot perutnya. Dia bisa menguasai teknik melepas pakaian yang luar biasa. Melihat iblis bunga akan mengambil roh panggilan miliknya, Dora, tokoh utama buru-buru mengejarnya. Namun, kecepatan bergerak iblis bunga terlalu cepat. Dan juga kebetulan bertepatan dengan perekrutan anggota baru di sekolah. Tokoh utama dengan cepat kehilangan jejak targetnya. Yang lebih buruk, seorang pria besar tiba-tiba menghalangi jalannya. Ternyata orang ini adalah kakak dari orang yang mengaku cinta kepada tokoh utama kemarin. Kemudian, pria berotot itu meminta adiknya untuk menunjukkan keahlian keluarganya. Agar tokoh utama dapat sepenuhnya merasakan pesona adiknya sebagai lawan jenis. Pada saat itu, tokoh utama penuh dengan tanda tanya. Tidak mengerti bagaimana bisa ada metode pernyataan cinta seperti ini. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara mintaan tolong Dora pun terdengar. Telepati itu masuk ke dalam pikirannya. Tanpa menghiraukan pasangan saudara aneh ini, tokoh utama kembali mencari. Lagi pula, semakin jauh roh panggilan dari pemiliknya, semakin lemah. Namun, tidak disangka di tengah jalan muncul seorang pria misterius berkacamata, yang mengklaim tidak hanya tahu apa yang dicari tokoh utama, tetapi juga menyadari bahwa tokoh utama bukanlah orang biasa. Ayo bergabunglah dengan komunitas penelitian manusia tidak normal kami. Di sini, semua adalah sejenis denganmu. Menghadapi pria yang imut ini, tokoh utama sama sekali tidak ingin menghiraukan. Untungnya, tiba-tiba terdengar musik rock di kepalanya. Maka, tokoh utama segera berlari menuju lokasi konser musik terdekat. Meskipun jaraknya dengan Dora sedikit mendekat. Tapi, untuk menemukan iblis bunga di tengah kerumunan tidaklah mudah. Dalam keadaan seperti ini, tokoh utama hanya bisa menggunakan cara licik. Setelah dipikir-pikir, jika membuat bunga pemakan daging membawamu pergi, bukankah aku akan benar-benar bebas? Aji, engkau pengkhianat yang tidak berperasaan. Aku akan merobek isi perutmu, meledakkan hatimu. Metode provokasi tokoh utama tampak tanpa hati nurani. Namun, dari hasilnya, memang terbukti berguna. Tak lama kemudian, dia dengan mudah menemukan iblis bunga. Dan seiring dengan jarak yang menyusut, kekuatan Dora seketika kembali normal. Adegan selanjutnya sudah dapat dibayangkan. Setelah mengalami pemukulan, iblis bunga juga menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, tokoh utama sama sekali tidak panik. Dia sudah mengunci siapa pemilik iblis bunga. Itu adalah gadis berambut hitam yang berdiri jauh di sana. Melihat situasi itu, gadis berambut hitam tidak terkejut. Segera, dia berpaling dengan anggun meninggalkan pandangan tokoh utama dan yang lainnya. Dora masih merasa keberatan. Namun, tokoh utama mengerti bahwa hal ini bisa terjadi. Menyelesaikan ini mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka. Hanya karena dia baru saja melihat anting khusus milik gadis berambut hitam. Itu adalah simbol status dari keluarga besar yang sangat terkenal. Bahkan sekolah yang saat ini tokoh utama belajar, hanya merupakan salah satu bagian dari industri milik mereka. Jika bisa, tokoh utama sebenarnya tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan mereka. Namun, pemikiran gadis berambut hitam justru berlawanan. Di depan seluruh siswa, dia secara aktif mencari tokoh utama. Dia juga meninggalkan catatan untuk bertemu di hutan kecil setelah sekolah. Kepastian dari pihak tersebut membuat tokoh utama terkejut. Sepertinya menghindar saja bukanlah solusi lagi. Bagaimanapun, dia setidaknya harus mengerti. Memahami apakah gadis berambut hitam adalah kawan atau lawan. Jadi setelah sekolah, dia segera mengajak Dora menuju tempat yang telah disepakati. Begitu mereka bertemu, iblis bunga langsung memberi peringatan kepada tokoh utama. Selama menyerahkan Dora dengan baik, mereka akan selamat. Namun bagi tokoh utama, ini tidak berbeda dengan mengancam nyawanya. Saat ini, mereka berdua sudah menandatangani kontrak. Dora baginya seperti keberadaan keluarga. Melihat tokoh utama yang sudah berbicara sampai di titik ini, gadis berambut hitam pun tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Terlihat dia memegang tanaman merambat yang berubah dari iblis bunga dan mulai menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, tokoh utama yang terdesak hanya bisa menghindar dengan canggung. Sementara itu, Dora sedang mencari senjata berguna di sekelilingnya. Namun, kekuatan gadis berambut hitam ini benar-benar luar biasa. Dalam sekejap, dia juga memanggil seekor iblis pohon yang ganas. Dan berbeda dari serangan biasa yang dia lakukan terhadap tokoh utama. Serangan iblis pohon terhadap Dora jauh lebih keras. Namun, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh gadis berambut hitam adalah, tokoh utama akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang roh panggilan pada saat yang kritis. Dan yang lebih mengejutkannya adalah, pertarungan bisa terbalik hanya karena dua buah pisau dapur.
Senjata epik harta biru. Mendengar bahwa gadis berambut hitam berkualitas biru jelas tidak senang. Bagaimanapun juga, pohon iblis yang dipanggilnya hanyalah berkualitas hijau. Untuk menaklukkan tokoh utama saat ini, dia juga harus menggunakan sedikit kekuatan. Dengan dukungan senjata biru dan sayap, tokoh utama bisa dikatakan telah membentuk penekanan sepihak terhadap pohon iblis. Setelah melewati satu rangkaian combo untuk menghabiskan darah, tokoh utama juga menyadari saatnya untuk melepaskan teknik penyelesaian. Setelah itu, Dora tidak bisa tidak mengagumi apakah tokoh utama adalah seorang master seni bela diri. Namun, mengenai hal ini, tokoh utama hanya dengan tenang menyatakan bahwa pisau dapur ini adalah senjata, yang membuatnya secara tidak sadar menggunakan teknik memotong sayuran biasa. Namun, meskipun berhasil mengalahkan pohon iblis, tokoh utama juga tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertarungan. Belum lagi bahwa gadis berambut hitam tidak memiliki maksud untuk membunuh mereka. Selain itu, meskipun terus bertarung, yang kalah hanya akan menjadi dia. Siapa suruh perbedaan kekuatan di antara kedua pihak sangat jelas. Daripada bertarung tanpa arti, lebih baik kita makan bersama dan duduk dengan baik untuk berbicara. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah pemanggil terkuat dari tipe tanaman. Namun suatu hari, dia dapat ditekan oleh seorang pemanggil dari jenis hewan. Hanya karena lawannya tidak hanya memiliki keahlian dari setiap hewan, bahkan bisa dengan bebas beralih ke bentuk terbaik sesuai dengan medan pertempuran. Ternyata, tidak lama yang lalu, tokoh utama mengetahui bahwa gadis berambut hitam, Hana adalah penjaga kota ini. Alasan dia cepat bertarung adalah untuk menguji tokoh utama. Apakah dia akan menyalahgunakan kekuatan pemanggil untuk berbuat jahat? Untungnya, dari hasilnya, karakter tokoh utama lulus ujian. Oleh karena itu, Hana tidak akan menyerang mereka lagi. Namun, sebaliknya, tokoh utama dan roh panggilan Dora akan berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, setelah Gao Bie Hana, tokoh utama akhirnya menjalani beberapa hari dengan tenang. Sampai suatu hari di kelas tiba-tiba muncul seekor jerapah. Dan itu bukanlah satu-satunya hal. Semua hewan di kebun binatang melarikan diri dari kandangnya dan menerobos ke jalan. Mulai menghancurkan semua bangunan dengan sembarangan. Bahkan ada yang mengikuti perintah dari dalang di belakang. Seekor monyet bahkan membawa ponsel dan masuk ke ruang ganti wanita untuk merekam tanpa izin. Sementara yang lain mencari tempat berlindung. Tokoh utama sudah siap untuk menjadi pahlawan sekali lagi. Tetapi belum sempat dia bertindak untuk menenangkan hewan yang mengamuk. Hana sudah lebih dahulu mengambil tindakan. Terlihat dia memukul tanah dengan satu tangan. Dan tiba-tiba dari tanah tumbuh banyak sekali. Tanaman merambat mengikat semua hewan dengan kuat. Kemudian dengan satu jentikan jari, hewan-hewan itu dipindahkan keluar arena. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan adalah gadis kucing. Ketika iblis bunga mempertanyakan kepada gadis kucing mengapa melepaskan hewan untuk membuat kekacauan, gadis kucing malah berubah wajah. Di matanya, hewan seharusnya hidup bebas di alam liar, dan bukan untuk dipenjara oleh manusia dengan alasan perlindungan. Melihat kedua belah pihak bersiap untuk bertarung, tokoh utama yang mengamati tidak tahu harus membantu siapa. Dia dengan tegas memilih untuk hanya mengamati terlebih dahulu. Maka selanjutnya menjadi pertarungan antara gadis kucing dan Hana yang merupakan pertarungan 1 lawan 1. Dalam waktu singkat tampaknya imbang. Namun dalam pertarungan jarak dekat, gadis kucing memiliki keunggulan kecepatan. Namun, begitu jarak diperlebar, Hana dapat mengontrol. Kemampuan tanaman jelas lebih unggul. Melihat tidak mungkin untuk mendekat dalam waktu dekat. Akhirnya, gadis kucing terlebih dahulu menggunakan teknik besar untuk berubah menjadi beruang kuat. Kekuatan meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Melihat situasi itu, Hana hanya bisa melepaskan teknik unggulnya untuk melawan. Memanggil makhluk pohon setinggi beberapa meter. Jika hanya mempertimbangkan kekuatan, kedua belah pihak tampaknya seimbang. Namun, tokoh utama melihat bahwa keunggulan sebenarnya ada di pihak Hana. Bagaimanapun, gadis kucing hanya dapat bergerak dengan tubuh aslinya. Sedangkan Hana masih bisa menggabungkan roh panggilan miliknya ke dalam iblis pohon untuk melakukan penguatan. Di bawah tekanan kekuatan yang mutlak, iblis pohon langsung memeluk.
Gadis kucing yang berubah menjadi beruang liar menjadi banyak pecahan. Mengira kemenangan telah ditentukan. Namun siapa sangka, pecahan yang jatuh ke tanah berubah menjadi sekawanan serigala. Dengan jumlah dan kekuatan hancur yang cukup baik. Itu juga menyebabkan beberapa kerusakan pada iblis pohon. Dalam keterpaksaan, Hana kembali melakukan penguatan pada iblis pohon. Agar seluruh tubuhnya berevolusi menjadi duri. Dengan mudah mengatasi krisis sekawanan serigala. Namun gadis kucing jelas tidak berniat berhenti begitu saja. Dengan segala kekuatan, dia mengumpulkan seekor ular raksasa. Semua yang hadir tahu ini akan menjadi pertempuran terakhir yang mematikan. Terlepas dari hasilnya, pasti ada satu pihak yang akan mati. Ini bukanlah yang ingin dilihat tokoh utama. Dia hanya bisa maju dengan risiko besar untuk menghentikan kedua belah pihak.